Hai viewers, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Bagaimana keadaan kalian saat ini? Baik-baik saja kan? Sehat-sehat saja kan? Oke. Pada episode 3 saya akan menjelaskan mengenai penggunaan kalimat dalam bentuk simple present tense. Bagaimana pola kalimat dalam bentuk simple present tense? Oke. Baik, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Oke, viewers, mari kita simak bersama-sama apa yang ada di layar ini. Saya akan menerangkan tentang penggunaan tense. Yang pertama, kita akan mempelajari bagaimana kalimat simple present tense dan pola kalimatnya. Apabila kalimat menggunakan kata kerja, maka kita harus mengenal tense. Apa itu tense? Tense mengacu pada kapan terjadinya suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan oleh subjek. Pola kalimatnya sebagai berikut. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi sampai saat ini atau berdasarkan kebiasaan. Contoh, saya makan 3 kali sehari, saya mandi 2 kali sehari, saya tidak pernah mandi pada hari libur, dan seterusnya. Entah itu setiap hari kah, 1 tahun sekali lah, 5 tahun sekali lah, bahkan 10 tahun sekalipun, kita harus mengungkapkannya dalam bentuk simple present. Pola kalimatnya seperti apa? Nih, kita lihat. Subjek diikuti dengan V1, kata kerja 1. Yang lalu saya sudah menjelaskan ada 3 perubahan kata kerja, simple present, past tense, dan past participle. Nah, kita menggunakan bentuk 1. Kemudian diikuti dengan objek jika perlu atau jika ada. Ada pengecualian di sini. Apabila subjeknya itu terdiri dari orang ketiga tunggal, he, she, it, maka kata kerja satunya itu harus ditambah dengan s atau es. Orang ketiga tunggal itu apa? Misalnya saya ngomong dengan seseorang, saya orang pertama tunggal. Nah, orang yang diajak omong itu orang kedua. Yang diomongkan atau yang dibicarakan itu adalah orang ketiga atau sesuatu. Nah, he di sini mewakili laki-laki satu, misalnya ayah, ibu, si, ini benda atau binatang yang jumlahnya hanya 1. Kata kerjanya harus ditambah dengan s atau es. Lalu negatif, kalimat negatif itu menyatakan tidak. Subjeknya subjek, lalu diikuti dengan do atau does, baru not. Kemudian V1, kata kerja 1, objek jika diperlukan. Nah, bagaimana saya memilih kata kerja bantu atau kata bantu do atau does? Jadi tidak boleh semau kita. Di sini kita bisa melihat kalau I, we, you, they itu kata kerja bantunya atau kata bantunya itu do.
Kalau orang ketiga tunggal, tadi yang saya jelaskan orang ketiga tunggal seperti apa sudah jelaskan, he, she, it, dia harus menggunakan kata bantu das, baru diikuti not, diikuti dengan V1, objek jika diperlukan. Pertanyaannya bagaimana? Do atau das? Kata bantu duluan, kemudian diikuti dengan subjeknya, kemudian diikuti V1, objek. Nah, kata kerja bantu ini atau kata bantu ini juga mengacu tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi do itu untuk I, we, you, they. Sedangkan does ini untuk orang ketiga tunggal, he, she, it. Orang ketiga tunggal atau benda tunggal. Nah, kata kerja di sini tidak seperti di kalimat pola kalimat positif. Jadi S tidak lagi digunakan untuk orang ketiga tunggal karena das sudah S-nya atau ES-nya ini sudah di kata bantu ini. Nah, bagaimana kalau ada kata tanya di mana, kapan, bagaimana dan seterusnya? Taruh saja di bagian depan, baru diikuti kata bantu, subjek, V1, objek. Oke? Sudah jelas? Lanjut. Nah, keterangan waktu yang biasa digunakan dalam bentuk simple present tense, kalau tadi contoh sudah saya sebutkan, nah sekarang ini tinggal dibaca sendiri, tinggal disesuaikan dengan faktanya. Beberapa contoh yang bisa saya sampaikan di sini, misalnya ini, we speak English every day at home. We do not speak English every day at home. What language atau what do you speak every day at home? Jawabannya bisa English atau mau dijawab dengan lengkap I speak English, I speak Indonesian, dan seterusnya. He studies at Diponegoro University. Tadi sudah ada penjelasan bahwa apabila subjeknya orang ketiga tunggal, kita harus menambahkan S atau S pada kata kerjanya. Negatifnya juga harus menggunakan kata bantu das, baru not. Jadi tidak bisa langsung he not, itu tidak boleh. Nah, baru diikuti K1, tidak lagi menggunakan S seperti ini karena sudah ada di sini. Nah, jadi he does not study at Diponegoro University. Lalu pertanyaannya, tadi sudah ada pola kalimatnya, kata tanya duluan, kata bantu, subjek, baru kata kerja 1 atau V1. Ini, where does he study? Dijawab, he studies at Diponegoro University. Kenapa di sini ditambah S? Karena dia kembali ke bentuk positif. Oke? Nah, sekarang coba kita bisa latihan berbicara. Misalnya kita mempunyai teman atau seseorang yang bekerja di rumah sakit. Nah, kita bisa bertanya kepada dia dengan beberapa pertanyaan seperti ini. Are you a doctor at the hospital? Nah, apa kamu seorang dokter di rumah sakit itu? Nah, karena kita bicara tentang rumah sakit, dia bekerja di rumah sakit, maka pertanyaan yang lazim ya seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, what time do you go to the hospital? Jam berapa kamu pergi ke rumah sakit atau berangkat ke rumah sakit? Ya, jawabannya ya, terserah. Misalnya I go to the office at 7 o'clock misalnya. Lalu yang ketiga, how do you go to the hospital? How di sini artinya naik apa? Bagaimana? Nah, jawabannya bisa misalnya I go to the hospital by motorcycle, I go to the hospital by a car, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, how far is the hospital from your home? Berapa jauh rumah sakit itu dari rumahmu? Nah, misalnya mau dijawab ya, it is about 5 kilometers from my home. It-nya adalah hospital. Nah, kemudian is karena simple present. Yang kelima, how long do you take from your home to the hospital by car?
How long, berapa lama kamu menempuh perjalanan dari rumahmu ke rumah sakit itu naik mobil. Mau dijawab misalnya jadi it takes. Kenapa pakai S? Karena it itu apa yang menyatakan jarak tadi. It takes about 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, and so on. Lalu tanya berikutnya, nomor 6. Do you drive your car? Artinya apa? Mengemudikan sendiri. Ya, kalau mau dijawab, yes, I do. Atau yes, I drive my car. Lalu pertanyaan berikutnya nomor 7. Are you a specialist? Apakah kamu seorang dokter spesialis? Ya, kalau dijawab ya bisa saja menjadi yes, I am. Atau yes, I am a specialist. Kalau tidak ya no, I am not. Atau no, I am not a specialist. 8. Do you enjoy your job, sir? Apakah Anda menikmati pekerjaan itu? Jawabannya yes, I do. Atau bisa dengan lengkap, yes, I enjoy my job. Do ini hanya digunakan untuk kalimat tanya. Ketika dijawab tidak lagi digunakan, karena ini namanya kata bantu untuk pertanyaan. Nomor 9. How many doctors are there at the hospital? Berapa banyak dokter yang ada di rumah sakit itu? Ya, jawabannya tergantung faktanya. Kalau misalnya there are 10 doctors at the hospital, there are 5 doctors at the hospital, dan lain sebagainya. 10. What do you usually advise to your patients in order to be well soon? Apa yang Anda biasa nasihatkan kepada para pasien untuk segera sembuh? Ya, jawabannya macam-macam. Ya, misalnya you must be patient, kamu harus sabar, ya. You must follow my instruction, you must do what I say, ya, lakukan apa yang saya katakan, dan sebagainya. 11. How many patients do you handle a day? Berapa pasien yang biasa kamu tangani setiap hari? Ya, jawabannya macam-macam. Sesuai dengan fakta, misalnya I handle 5 patients every day, atau I handle 5 patients in a day, dan sebagainya. Lalu pertanyaan ke-12. What time do you have rest every day? Jam berapa kamu biasanya istirahat setiap hari? What time do you have rest every day? Ya, misalnya misalnya at 12 o'clock until 1 o'clock. Biasanya kan jam 12 sampai jam 1. At 1 o'clock, at 12 o'clock until 1 o'clock in the day, di siang hari. 13. What time do you usually go home from work? Jam berapa biasanya kamu pulang kerja? Jawabannya macam-macam. I go home. I usually go home from work at 5 o'clock in the afternoon. Misalnya jadi jam 5 di sore hari, dan sebagainya, dan lain sebagainya. 14. Do you usually go back to the hospital in the evening if necessary? Apakah kamu kadang kembali ke rumah sakit jika diperlukan? Ya, jawabannya bisa yes, I do, atau yes, I usually go back to the hospital in the evening if necessary. Kalau tidak ya no, I don't, atau no, I don't go back to the hospital in the evening. Okay. 15. Well, sure. Thank you very much for your kind to answer my questions. Well, sure.
thank you very much for your kind to answer my questions. Baiklah Pak, atau baiklah teman, terima kasih atas kebaikan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Bagaimana, sudah bisa ngomong? Gampang toh? Nah, mana sudah mengerti? Kalau belum mengerti ya lihat di episode sebelumnya supaya lebih mengerti. Nah, dari sini kita sudah bisa mengembangkan sendiri di rumah, misalnya tanya dengan teman-teman atau saudara-saudara di sekitarmu, di sekitar kalian ya, dengan menggunakan simple present dulu lah. Nah, jangan yang lain-lain dulu, nanti sampai di sana, oke? Nah, mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ya, jangan lupa ikuti saya setiap episode supaya cepat mengerti dan dapat mengembangkan sendiri. Terima kasih.